semuanya, kami mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Airlangga. Hari ini kita akan membahas seputar informasi kesehatan, terutama terkait keperawatan paliatif. Salah satu bagian dari perawatan paliatif ialah kanker. Terus langkah apa yang perlu kita lakukan pada pasien kanker dengan pengobatan kemoterapi? Dalam pengobatan kemoterapi pada pasien kanker akan memiliki dampak atau efek samping dari pasien, terutama masalah sistem pencernaan. Untuk kamu yang penasaran, silakan simak video kami. Pasien kanker yang menjalani kemoterapi akan beresiko mengalami mual dan muntah. Hal itu disebabkan oleh efek dari obat dari kemoterapi itu sendiri. Lalu, bagaimana cara untuk mengurangi mual dan muntah? Yang pertama, jangan makan atau minum sampai muntah Anda berhenti. Kemudian, yang kedua, cobalah Anda minum cairan bening seperti air putih. Kemudian, yang ketiga, cobalah Anda untuk makan makanan dengan porsi kecil namun sering, yaitu 5-6 kali. Kemudian, minta dokter juga untuk meresepkan obat anti mual. Nah, setelah itu, bisa juga teman-teman mencoba untuk dilakukannya terapi akupuntur. Karena sebuah penelitian menyebutkan bahwa terapi akupuntur itu dapat mengurangi efek mual dan muntah dari tindakan kemoterapi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa teman-teman juga bisa untuk konsultasikan kepada ahli gizi bagaimana menu makanan yang tepat untuk teman-teman konsumsi untuk mengurangi mual dan muntah. Nah, yang terakhir, apabila muntahnya itu banyak, kemudian tidak sering terjadi lebih dari 5 kali sehari, 3-5 kali sehari, maka teman-teman harus segera konsultasikan dengan dokter. Karena apabila itu akan terus terjadi, maka akan menyebabkan dehidrasi dan itu sangat berbahaya. Selanjutnya, efek samping dari pengobatan kemoterapi pada pasien kanker juga dapat menyebabkan pasien tersebut kehilangan nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, makanlah sesuai jadwal. Kemudian yang kedua, makanlah dengan porsi kecil namun sering, yaitu 5-6 kali sehari. Kemudian yang ketiga, cobalah untuk makan makanan camilan kesukaan teman-teman supaya ada makanan yang masuk. Kemudian yang keempat, apabila masih terasa mual, cobalah teman-teman untuk makan makanan yang dingin seperti milkshake atau yogurt dan lain sebagainya. Pengobatan kemoterapi juga dapat menyebabkan sembelit pada pasien. Bagaimana cara mengatasi sembelit? Yang pertama, makan dan minumlah banyak cairan. Kemudian yang kedua, minumlah setidaknya 8 gelas air putih sehari. Yang ketiga, cobalah minum dengan air hangat seperti air putih hangat, kopi, atau teh. Yang keempat, makanlah makanan yang berserat tinggi seperti buah-buahan, roti, gandum, sereal, dan lain sebagainya. Namun, tak lupa juga tentunya harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya, makanan apa saja yang boleh dimakan. Masalah pencernaan lain yang terjadi pada pasien dengan kanker adalah mukositis. Mukositis merupakan kerusakan membran mukosa sebagai akibat sekunder dari terapi kanker dan dapat terjadi pada rongga mulut, faring, laring, dan esofagus, dan area lain pada saluran gastrointestinal. Hal ini sering terjadi pada beberapa hari setelah pasien mendapatkan pemberian obat kemoterapi dan dapat menetap sampai 1 atau 1 minggu setelahnya. Kemudian lalu bagaimanakah penanganan pada pasien dengan mukositis? Yang pertama adalah membersihkan gigi dan mulut setiap 4 jam sebelum tidur, lalu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Kemudian gunakan juga garam dengan natrium bikarbonat dengan masing-masing 1,5 sendok teh dalam 250 ml air hangat. Kemudian bisa menggunakan NaCl 0,9%, lalu menggunakan natrium bikarbonat dalam 24 ml air hangat, lalu menggunakan air yang bersih, kemudian kumur-kumur dengan menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida, lalu diencerkan dengan air dengan 1:1 atau dengan air garam. Nah, indikasi dari penggunaan H2O2 adalah jika dijumpai adanya kusta pada pasien. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan daya pengecapan. Perubahan daya pengecapan merupakan komplikasi yang sering terjadi pada proses pengobatan kanker. Makanan yang dimakan dapat terasa seolah-olah tawar,
Perubahan ini terjadi karena kerusakan taste buds pada lidah, kemudian kekeringan mulut, infeksi, dan masalah pada gigi. Biasanya indera pengecapan ini kembali berfungsi dengan baik sekitar 6-8 minggu setelah proses pengobatan kanker selesai. Perubahan rasa ini dapat menyebabkan pasien kanker kehilangan rasa selera makan sehingga dapat menurunkan status nutrisi pasien. Kemudian, bagaimanakah yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, coba gunakan garpu plastik, sendok, pisau, atau serta piring kaca. Lalu, kedua, cobalah tetes lemon, permen karet, atau permen mints berbebas gula. Kemudian cobalah buat buah dan sayuran segar atau beku daripada kalengan. Bumbui makanan dengan rasa asam, gunakan irisan lemon, timun, buah jeruk, cuka, dan makanan acar. Jika Anda memiliki sakit mulut atau tenggorokan, jangan lakukan ini. Kemudian cobalah untuk membumbui makanan dengan rasa atau bumbu baru seperti bawang merah, bawang putih, bubuk cabai kemangi, rosemary, targon, saus barbecue, atau mint. Kemudian lawan rasa asin dengan tambahan pemanis, rasa manis dengan tambahan jus lemon dan garam, dan rasa pahit dengan tambahan pemanis. Jaga kebersihan mulut dan gosok gigi untuk membantu mengurangi rasa tidak enak pada mulut. Kemudian sajikan makanan dingin atau pada suhu kamar. Ini dapat mengurangi rasa dan bau makanan, membuatnya lebih mudah untuk ditoleransi. Lalu berikutnya adalah mengubah bentuk makanan. Penyajian dalam makanan bentuk seperti di blender dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengunyah. Lalu, makanan sayur segar. Mereka mungkin akan lebih menggoda daripada kalengan atau beku. Kemudian, cobalah untuk mengasinkan daging agar lebih empuk. Lalu, jika daging terasa aneh, cobalah makan makanan yang tinggi kalori dan kaya protein lainnya seperti ayam, ikan, buncis, atau kacang polong, tahu, kacang-kacangan, biji-bijian, telur, dan keju. Lalu jangan lupa juga untuk mencampurkan buah-buah segar ke dalam shake, es krim, atau yogurt. Untuk mengurangi bau, tutup minum dan minumlah melalui sedotan. Lalu pilihlah makanan yang tidak perlu dimasak dan hindari makanan di ruangan yang pengap atau hangat. Mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin. Ya, itu saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi pengecapan rasa bau. Intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa disebabkan oleh terapi radiasi pada area perut atau panggul atau perawatan lain yang dapat mempengaruhi sistem pencernaan. Lalu, bagaimana cara mengatasi intoleransi laktosa? Yang pertama adalah siapkan makanan rendah laktosa. Kemudian, pilih produk susu yang bebas laktosa atau rendah laktosa. Kemudian, cobalah mengganti susu seperti yogurt atau es krim. Yang terakhir adalah pilih produk susu yang secara alami rendah laktosa seperti keju, cheddar, yogurt. Itu cenderung tidak menimbulkan masalah. Mulut kering. Mulut kering dapat disebabkan oleh berbagai tindakan seperti kemoterapi dan terapi radiasi pada area kepala dan leher yang dapat merusak kelenjar air liur. Lalu, bagaimana cara mengatasi mulut kering? Pertama adalah minum air sepanjang hari. Kemudian, bisa juga dengan makan atau minum makanan yang manis atau asin. Kemudian, mengunyah permen karet. Kemudian, makan makanan yang mudah ditelan dan juga basahi makanan dengan saus.